Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfi 'inal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wattiba'i bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita bersama kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit siapa itu Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah ini beliau kunyahnya Abu Abdillah. Abu Abdillah itu kunyah. Ngaran sidin Muhammad bin Yazid bin Majah. Nah, atau terkenal dengan Ibnu Majah. Sidin ini orang Ghazwain, Al-Qazwain. Itu ngaran tempat. Karena Sidin orang Ghazwain jadi Al-Ghazwaini. Sidin ini lain orang Arab. Jadi ulama-ulama hadis yang keenam. Jadi sumber hukum yang kedua itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara ulama-ulama yang mengarang kitab hadis itu ada 6 kitab hadis yang jadi sandaran utama. 6 kitab hadis yang jadi sandaran utama. Ngarannya adalah Al-Kutubus Sittah. 6 kitab. Dari 6 kitab ini berarti ada 6 pengarang. Nah, di antara 6 pengarang itu 5 ikungnya lain orang Arab. Yang orang Arab seikung aja Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim. Sidin aja Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Sidin aja yang orang Arab. Sisanya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, Imam Ibnu Majah ini, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasai itu lain orang Arab. Artinya yang lain orang Arab selama belajar rajin bisa saja mengarang kitab pakai bahasa Arab. Nah, semalam kita sudah membahas kayak apa Sidin belajar kemana-mana rehlatuhu. Sampai kemana semalam mengingat? Sampai Sidin ke Mekah, ke Kufah, ke Baghdad, Syam, Sir, Roy, dan macam-macam. Nah, Imam Ibnu Majah ini mengarang beberapa kitab yang itu di bidang hadis, tafsir, lawan tarikh. Cuma yang paling terkenal adalah kitab hadis ini, yaitu Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi kitab hadis itu, kitab hadis Nabi itu oleh ulama selanjutnya disyarahkan kembali. Disyarahkan maksudnya dijelaskan lebih panjang. Jadi ulama itu ada yang menulis hadis Nabi haja beserta sanadnya. Kayaknya kita bacakan. Ambil contoh jenalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu Amr bin Auf an Abihi an Jaddihi. Bunyinya haddatsana Abu Bakar ibn Syaibah, haddatsana Khalid bin Makhlad, haddatsani Katsib bin Abdullah bin Amr bin Auf an Abihi an Jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu al-ansar wa ibnal ansar wa ibna abna'i al-ansar. Jadi ketika yang haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Khalid bin Makhlad itu ngarannya sanad. Sanad itu mata rantai periwayatan hadis. Dari ini. Semalam ada dijelaskan sedikit. Kalau ngarannya matan, itu yang bunyi hadisnya. Apa tadi bunyi hadisnya? Rahimallahu al-ansar
wa abna al-ansar wa abna abnail ansar. Ini ngarannya matan atau isi hadisnya. Nah, ulama yang datang belakangan, ulama sesudah Sidin ini, ada yang menulis syarah Sunan Ibnu Majah. Nah, apa yang dimaksud syarah? Syarah itu penjelasan. Jadi kitab Sunan Ibnu Majah, kitabnya ganalnya seini, lalu ada ulama lain yang mensyarahkan, menjelaskan lebih panjang. Berarti lebih ganal lah kitabnya, lebih ganal. Karena setiap hadis, tadi kan hadisnya hadap aja rahimallahu al-ansar wa abna al-ansar wa abna'a abna'i al-ansar, dikit aja. Nah, pensyarah hadis itu adalah menjelaskan hadis ini lebih panjang. Apa-apa penjelasannya macam-macam. Itu ngarannya kitab syarah. Apakah semua kitab disyarahkan? Kada jua. Cuma tergantung. Ada ngaran kitab Safinatun Najah. Pernah mendengar Safinatun Najah? Safinatun pernah mendengar? Tapi pernah mendengar apa? Kitab Safinatun Najah? Pernah. Hamdani pernah mendengar Safinatun Najah, Hamdani? Hah? Ada bisa. Kitab Safinatun Najah itu adalah kitab fikih pakai bahasa Arab. Kitabnya halus saja. Hamdani ada bawa ke sini kah? Ada di asrama. Karena lihat ya ampun Hamdani. Kakak Hamdani minjam kitab Safinatun Najah lah. Ya adikku. Kitabnya halus. Tapi ulama lain, jadi kitab Safinatun Najah dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kitab ini disyarahkan, dijelaskan lebih panjang oleh ulama lain. Jadi ada ngaran syarah kitab Safinatun Najah ini, ngarannya adalah Kashifatus Saja Bisyarhi Safinatun Najah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain itu ada juga ngaran kitabnya Nailur Raja Bisyarhi Safinatun Najah. Nah, itu ngarannya syarah. Nah, kitab Sunan Ibnu Majah ini disyarahkan oleh ulama lain. Apa ngaran syarahnya? Macam-macam. Di sini disebutkan paling kada ada 13 buting yang mensyarahkan kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, ada yang ngaran syarahnya itu adalah Misbahuz Zujajah ala Sunan Ibnu Majah. Ini karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini adalah ulama Mesir. Karena bilangnya mudahan perjalanan ke Mesir. Mudahan belajar di Mesir. Jadi di Mesir itu banyak makam para ulama, banyak benar. Misalnya nih, abang pas ke Mesir sehari hendak berkeliling ke makam anak ziarah ke makam ulama-ulama di Mesir. Ada cukup, ini banyak. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti ini adalah ulama Mesir dan banyak sidin mengarang kitab. Ini kan hanya sebutin ngarannya Misbahuz Zujajah ala Sunan Ibnu Majah. Sidin mengarang tafsir Jalalain. Sidin mengarang kitab ngarannya Al-Itqan. Banyak lagi, kada kehitungan. Ada juga ngarannya sidin mengarang kitab Tarikhul Khulafa. Kada kehitungan, pokoknya banyak benar. Sidin mengarang. Lalu ada lagi ngarannya syarah lain. Ngarannya Syarhul Hafiz Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad Al-Halabi. Itu ada ngarannya juga ngaran syarahnya Ad-Dibajah ala Sunan Ibnu Majah. Ini karangan Muhammad bin Musa. Lalu ada juga ngarannya Kifayatul Hajah fi Syarhi Ibnu Majah. Ada juga ngaran kitabnya Mata Du'u Ilaihi Al-Hajah ala Sunan Ibnu Majah. Ada 13 ini yang ketahuan pensyarah kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi kitab Sunan Ibnu Majah ini ujar Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini pengarang kitab Tafsirul Azim, Tafsir Quranul Azim.
Ada juga Sidin mengarang kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi kitab Ibnu Katsir yang ngarannya Al-Bidayah wan Nihayah ini adalah kitab sejarah mulai zaman Nabi Adam sampai kaina hari kiamat. Pokoknya kisah sejarah bumi, sejarah dunia lah. Jadi kitab ini ujar Ibnu Katsir yashtamilu ala 32 kitaban wa alfin wa khamsimi'ati babin. Jadi ada 1000 ada 32 kitab. Maksud kitab itu bab ganal, dan ada 1500 bab. Nah, dan hadisnya ada berapa? Hadisnya ada 4000 hadis. Ada 4000 hadis. Banyak hadisnya. Nah, kita baca salah satu hadisnya. Ini Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Imam Ibnu Majah ini kan ulama. Sidin pasti berguru. Guru Sidin itu banyak. Imam Ibnu Majah itu Sidin bahari belajar, dan guru Sidin banyak. Jadi tradisi ulama bahari itu adalah banyak beisian guru. Ada sikong banyak. Kayak misalnya Ridwan, guru banyak. Ridwan ingat lah ngaran guru waktu TK dulu. Hah? Dikit ya? Berapa itu? Berdua. Guru TK Al-Quran? Dulu TK Al-Quran lah. Oh, TK Al-Quran berapa itu gurunya? Ingat lah. Hah? Berempat yang ingat. Nah, ulama dulu tuh banyak memiliki guru. Ini. Nah, Imam Ibnu Majah ini banyak juga memiliki guru. Salah satu guru beliau adalah ngaran Sidin Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah ini bisi kitab ngarannya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Abi Syaibah. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, meriwayatkan kepadaku, menghadiskan kepadaku, ngaran guruku itu adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi Imam Ibnu Majah mengambil hadis lawan guru Sidin Abu Bakar bin Abi Syaibah. Lalu guru Sidin Abu Bakar ini mengambil hadis dari guru Sidin, ngarannya Khalid bin Makhlad. Lalu Khalid bin Makhlad ini mengambil hadis dari Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Nah, ini Abdullah ini Kasir ini mengambil hadis lawan Abbasidin, ngarannya Abdullah. Abdullah ini mengambil dari Kaisidin, ngarannya Amr bin Auf. Jadi Amr bin Auf ini yang tetamu Rasulullah SAW. Berarti ini sahabat. Yang ini orangnya ngarannya sahabat. Nah, ini mendengar Rasulullah SAW bersabda. Qala Rasulullah SAW, rahimallahu al-ansara. Pagi belajar nahu lah adet lah. Arif. Bab apa deh ingat lah. Menjarkan isim. Yang memansubkan sudah sampai belum? Sudah belum? Isok. Ya lah, belum nggak? Kan isim tuh ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang rafa atau marfu, ada yang nasab atau mansub, ada yang jar atau majrur. Nah, yang mansub sudah lah belum? Sudah belum? Hamdan. Mansub belum? Belum. Rahimallahu al-ansara wa abna al-ansar wa abna'a abna'i al-ansar. Jadi ujar Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati al-ansar. Kira-kira siapa nih Irwan al-ansar nih? Ngarannya kah ansar? Atau inya apa kayak itu?
Kira-kira Al-Ansor di sini nah ngaran apa? Ngaran urang kah? Ngaran kelompok kah? Ngaran rumah kah? Ngaran pesantren kah? Ngaran sekolahan kah? Hah? Gelar. Gelar gesen siapa? Lutfi tahu Lutfi? Al-Ansor. Gelar. Ngaran apa nih? Hah? Amang Ulun. Bintang tahu lah bintang Al-Ansor nih. Kira-kira ngaran apa? Yusuf tahu lah Yusuf. Azhar tadi kayaknya menjawab nah. Apa? Suku. Suku apa? Nah. Suku kaum Ansar. Nah lah, dalam bacanya rahimallahu al-ansar, mudah-mudahan Allah merahmati al-ansar, wa abna al-ansar, anak-anak ansar, dan anaknya anak ansar, artinya cucu bukan ansar. Kalau ansar ini siapa? Keluarga. Apa Repan? Keluarga. Jadi kayak ini nah, supaya tahu, supaya kada tersalah. Kan Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu di kota mana saya? Nabi Muhammad pertama dapat wahyu kan di Gua Hira. Itu bulan puasa. Ngarannya tuh nuzul Quran. Nah, lalu Nabi itu berdakwah. Nah, di kota mana Nabi itu berdakwah? Hah? Di mana? Ridwan, Nabi pertama berdakwah di mana? Apa? Baghdad. Paren, di mana Paren? Tadi mana yang enggak? Apa? Syam. Arif apa Arif? Mekah, iya. Nurhadi, di Mekah tuh ada apa Nurhadi? Tempat ada apa tuh? Mesir ada piramida atau Sungai Nil? Ka'bah ya. Nah, Nabi pertama kali berdakwah di Mekah, sudah. Dan Nabi berdakwah di Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Setelah 13 tahun, kurang lebih berdakwah 13 tahun di Mekah, ada perintah dari Allah untuk hijrah atau pindah ke kota Yatsrib. Kota Yatsrib. Dan setelah Nabi hijrah ke sana, ngaran kotanya berubah jadi Al-Madinatul Munawwarah, disingkat Madinah. Ada. Orang-orang Mekah itu ngaran sukunya adalah Quraisy. Nah, orang Quraisy itu ada yang beriman, ada yang kada. Quraisy itu suku besar yang berdiam di kota Mekah. Jadi yang datu sama sekali itu ngarannya Quraisy. Quraisy ini bisi anak cucu macam-macam. Nah, amun bahasanya tuh ngarannya Bani. Jadi Quraisy itu suku ganal. Di bawahnya tuh sub-sukunya atau yang suku-suku yang halus itu bani-baninya ngarannya. Jadi misalnya Quraisy ini kayak paling tuha, nah di bawah ke bawahnya nih sini ada bani-bani. Nabi Muhammad itu Bani Hashim. Ada ngarannya Bani Muthalib, ada Bani Naufal, ada Bani Umayyah. Abu Jahal itu Bani Makhzum. Tuh bani-bani. Dah. Nah, di antara babuhan bani-bani tadi ada yang beriman lawan Nabi Muhammad, ada yang kada. Ada beriman, ada yang kada. Nah, yang beriman dan yang sehat walafiat kawa hijrah itu disuruh seberataan hijrah ke Yatsrib atau ke kota Madinah. Pindahlah. Nah, orang-orang Quraisy ini yang pindah atau hijrah ke Madinah itu ngarannya dalam Al-Quran disebut dengan muhajirin. Jadi muhajirin itu siapa? Muhajirin itu adalah orang-orang Quraisy yang beriman. Walaupun kada masih Quraisy bang, ada juga yang lain. Pokoknya orang-orang Mekah yang beriman
yang pindah dari Makkah menuju Madinah. Makanya disebut muhajirin. Muhajirin itu artinya orang-orang yang berhijrah. Cuma ketika disebut muhajirin dalam Al-Quran itu ada disebut dengan muhajirin, itu maksudnya orang-orang Makkah yang beriman. Nah, selain muhajirin ini ada ngarannya Ansor yang disebut tadi. Siapakah Ansor itu? Jadi di kota Yathrib itu yang jadi ngarannya wah ini Madinah Munawwarah. Kota Yathrib ini ada suku aslinya orang situ. Dua suku besar. Ngarannya apa? Suku Aus lawan Khazraj. Pahrin bersebobula lawan Azhar lah. Pahrin ngio Azhar kayak itu ya. Azhar ngio Pahrin kayak itu ya. Ayin. Mama Pahrin kayak yang Mama Pahrin kayak yang bening sanak lawan Abah Azhar. Oh, Mama Pahrin lawan Mama Azhar. Nah, jadi Pahrin ini lawan Azhar bersepupu saling ngarannya. Nah, Aus lawan Khazraj itu ngaran orang. Aus itu ngaran orang, Khazraj itu ngaran orang. Kayak apa ngarannya nih? Kayak Hasirama lawan Madara lah. Itu ngaran orang. Nah, Aus itu ngaran orang, Khazraj itu ngaran orang. Aus lawan Khazraj ini beding sanak, saudara kandung. Kayak Sa'i lawan Nopal. Nah, saudara kandung. Atau kayak Radit lawan Haikal. Nah, kalau sudah dicangangi orangnya kayak situ juga. Kayak diinget maunya kayak. Nah, Aus lawan Khazraj itu beding sanak, sudahlah. Anak cucunya misalnya nih sudah 50 tahun atau 100 tahun. Azhar kan banyak bisi keturunan. Pahrin yang bisi keturunan. Nah, sama tadi Aus tadi bisi keturunan, Khazraj bisi keturunan. Ternyata yang keturunannya ini kada akur, besengkengan. Lalu terjadi ngarannya itu perang saudara. Perang saudara itu orang kampung-kampung situ juga. Nah, jadi yang keturunan Aus lawan keturunan Khazraj ini tapahual. Pokoknya di Yathrib itu bakal terus. Itu selama ratusan tahun. Sudahlah. Itu penduduk asli. Nah, ada penduduk pendatang yang inya lain orang Madinah, orang Yathrib asli. Ini orang-orang Yahudi. Ada 3 suku. Apa-apa sukunya ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini mulai luar kota Madinah, berdiam di Madinah. Kenapa jadi banyak anak berdiam di Madinah? Karena menghadangi Nabi yang terakhir. Karena menurut kitab mereka, cagaran ada Nabi terakhir, tempatnya kemungkinan kayak ini. Nah, mereka mengira di kota Madinah. Jadi orang Yahudi tadi datangan ke Madinah ada 3. Nah, selama ratusan tahun, 2 Aus dan Khazraj ini bakalahi. Yang Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah ini umpatan bakalahi membantuin nomor 2 nih. Umpat mengompori, umpat bakalahian lah itu. Orang Aus dan Khazraj ini adalah penyembah berhala, tidak memiliki kitab suci dan kada tahu akan nabi yang terakhir, kada tahu kisah nabi terakhir. Yahudi ini tahu nabi yang terakhir. Jadi bilanya perang bakalahian. Bilanya pindah kalah Yahudi ini pasti badu. Karena bilanya nabi yang terakhir diutus, kami akan bergabung dengan nabi terakhir itu dan kami akan mengalahkan kalian. 3-0. Kada bang. Pokoknya kami akan mengalahkan kalian. Kami akan membinasakan kalian. Kan kami turunkan pain 6 rupa. Pokoknya akan kami hancurkan kalian. Nah, jadi orang-orang Aus dan Khazraj ini walaupun asalnya kada tahu nabi terakhir, cuma karena kerancakan mendengar, saya tahulah Dajjal. Tahu Dajjal? Dajjal tuh saya kira-kira datangnya apabila
para kiamat kah atau sesudah kiamat kah? Para kiamat. Besok. Ini siapa ngaranya? Siapa? Hah? Ngaran siapa nama? Hah? Zidan tahu Dajjal lah. Tahu. Matanya 2 kah sebuting? Oh, tahu berarti. Dajjal tuh mah apanya kan akhir zaman? Ada tahu? Repal tahu lah Dajjal mah apa akhir zaman? Menipu daya manusia. Ya. Tahu lah Zidan Dajjal mah apa akhir zaman? Tadi apa aja Repal? Nah, aja Repal tadi. Ada mendengar kah? Ulangi Repal. Dajjal tadi mah apa? Nah, apa tuh? Saya Dajjal mah apa? Menipu daya manusia. Apa tadi Zidan? Menipu daya manusia, iya. Tadi sebelum dia pada akhir ini apa? Kakak ada Repal aja. Repal itu aja. AA ada. Tadi sebelumnya kada tahu lah gawian Dajjal mah apa? Kada tahu. Oh, ini sudah tahu. Nah, orang-orang Aus dan Khazraj asalnya kada tahu nabi yang terakhir tuh, kada tahu kisahnya, kada tahu datang siapa, kada tahu. Cuma karena Yahudi itu rancak banar menyambat. Karena menurut nabi terakhir kami bergabung, ada ngija. Tunggu bulan nabi terakhir kami akan menghancur kalian. Tunggu aja. Karena sering jadi orang-orang Khazraj dan Aus dan Khazraj ini rancak mendengar, wah ada nabi yang terakhir kayaknya orangnya kayak ini. Nah, jadi waktu musim haji, jadi dahulu tuh sudah ada orang berhaji sebelum ada syariat dari Nabi Muhammad SAW. Pas musim haji tulak ke Mekah. Nah, di sana Nabi Muhammad ini bilangnya musim haji mendatangi ke orang-orang yang naik haji itu, ke kemah-kemahnya kan begana di kemah, datangi ke kemah ini menjelaskan tentang Islam, datangi kemah ini menjelaskan tentang Islam, ditolak terus sampai Nabi Muhammad ini bertamuan lawan 6 ikung dari Khazraj. Benam aja. Nabi, hal antum min Yathrib? Naam. Kalian dari Yathrib? Iya. Afala ukallimukum, bisakah aku berbicara kepada kalian? Naam ya, silakan. Nah, lalu Nabi memandiri nang Ba6 ini menjelaskan tentang Islam, Al-Qur'an, Nabi bacakan ayat Al-Qur'an tentang Allah Ta'ala, hari akhir, macam-macam. Nabi sudah tuntung nih menjelaskan. Lalu yang Ba6 orang Khazraj tadi kayak ini nah. Jadi Ba6 tuh baca canggangan kayak, nah ini orangnya. Ini yang Yahudi rancak berkisah tuh, yang hari-hari pelalau, ini orangnya sekalinya. Lah kasih kita masuk Islam, umpati sidin. Apuk liur Yahudi itu dudi. Jangan sampai terdahulu Yahudi, kita harus berdahulu. Gila bujur. Di antara Ba6 ini ada ngarannya As'ad bin Zurarah. Jadi As'ad bin Zurarah itu adalah orang yang pertama kali mendirikan sembahyang Jumat. Jadi ada perintah sembahyang Jumat. Nabi Muhammad kada kawa di Mekah. Yang pertama mengadakan sembahyang Jumat itu As'ad bin Zurarah, itu di antara Ba6 tadi. Jadi Ba6 ini Islam. Masuk Islam, lalu berjanjian, kayaknya kita pulang lah bertamuan tahun kayaknya lah. Oh iya. Di sini juga iya. Nah, yang Ba6 ini pamulaan boleh ke Madinah, lalu Ba6 ini berhabar lawan keluarga. Tahun berikutnya itu kan tahun 11 kenabian. Tahun 12 kenabian datang pulang bertamu Nabi, ini ada 12 ikong. Yang 12 ini ngarannya Baitul Aqabah 1. Perjanjian Aqabah 1. Tahun berikutnya datang pulang berbanyak. Nah, Baitul Aqabah 2 ini berbanyak orangnya. Lakiannya ada 73 ikong, bebiniannya berdua. Ini bayat itu janji setia. Kayak misalnya Fahrin bayat lawan Ustaz Abdi. Abi, saya bayat akan selalu mematuhi peraturan di pondok ini. Saya tidak akan melandau bangun guring. Malam berjanji, esoknya melandau. Itu bayat berjanji maksudnya. Nah, orang-orang Ansar ini berjanji bayat lawan Nabi, setia membantu Nabi, membantu dakwah. Sudah lah. Nah, lalu itu kan tahun
13 kenabian. Tahun ke-14-nya itu ya hijrah. Nah, jadi orang-orang Mekah yang hijrah itu membawa awak kerja. Hamdani mulai bertanjung lah. Hamdani kesini membawa baju lah. Membawa baju. Membawa tas lah. Membawa duit. Nah, banyak yang dibawa orang-orang Mekah waktu hijrah ke Madinah itu bisa membawa baju di awak aja, membawa seadanya aja. Cesan HP tertinggal. Pulsa kada terisi, kada pang tuh inilah. Membawa baju di awak aja. Jadi apa? Sampai ke Madinah itu kada ada apa-apa. Nah, makanya orang-orang Madinah itu sebagai tuan rumah disebut apa? Al-Ansor, penolong. Karena apa? Mereka yang menyambut orang-orang Mekah yang disebut muhajirin. Kada ada bisi apa-apa. Jadi waktu sampai di Madinah itu orang-orang muhajirin ini Nabi persaudarakan kayak beding sanak. Adit misalnya lawan Arit. Kan Adit bisa ading sini Adit. Ading aja. Ding sana saudara kalau keluarga adalah di Banjar nih. Kada ada. Siapa? Oh, Dani. Sepupu kah ading? Sepupu. Dani orang mana Dani? Dani orang mana? Oh, mana orangnya tuh Dani? Orang mana Dani? Orang Banjar. Itu sama Batanjung. Ada yang orang Banjar adalah Rida. Nah, kayak ini aja nah, yang jelas real. Si Pahren orang Banjar Baro. Di sini keluarganya Azhar. Nah, jadi kalau yang kededa saudara asli bang kandung, ya kayak beding sana kan lah itu nah. Di pondok tuh kan lah itu. Nah, orang-orang muhajirin ke Madinah itu dipersaudara Nabi lawan orang-orang Ansor. Jadi ada kisah ini. Orang muhajirin hanya sampai di Madinah. Ini sampai. Lalu dibawa oleh tuan rumah, orang Ansor tadi ke rumah. Kita ke rumah makanan dulu. Sampai ke rumah. Masuk dulu lah, yang masuk. Hading sumbat biar ambil akan nasi. Sampai lalu betakunnya ke dapur lawan apa nih yang mamanya adakah kita lagi masih iwak di dapur nih? Mempes gasan anak aja. Kada lebihan. Nah, amun kayak itu suruh anak guringin dulu supaya gasan tamu kita ini ada yang dimakan, kasihannya. Ayo aja. Lalu anak disuruh guring barangnya apa kah? Itu guring. Belapar tuh yang anak ada makan. Karena iwaknya mempas, jadi suami istri ini pura-pura makan juga supaya tamu kawa empat makan. Pura-pura makan ini kisahnya barangnya makan batuk, kami jilat batuk. Jilat piring kah, terserah aja. Mengikuti sendok kah kisahnya. Nabuk liur kah, terserah aja. Sudah. Ini bu pajah lampu. Bilanya saruan tuh nah, saruan. Wadai pindah lambat habis, mati lampu. Nyalai pulang tuh habis tuh wadainya. Kayak terepalai. Biasanya pasaruan. Nasi pindah lambat habis, iwak pindah masih banyak, wadah masih banyak lagi. Matiin lampunya. Baru nyalai pulang, tuh bisa tertangkap tangan kawan toh. Sama-sama berebut yang ngambil wadai. Nice dah. Kayaknya kita sambung. Jadi penutup Al-Ansor tadi siapa? Orang-orang Madinah yang masuk Islam. Nah, ini kayaknya kita sambung di pertemuan berikutnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW mendoakan rahimallahu al-ansar, orang Ansornya, wa abna al-ansar, anak-anak bebuhan Ansor, dan wa abna abnai al-ansar, cucu bebuhan Ansor. Kenapa Nabi mendoakan? Pasti itu ada istimewanya. Apa istimewanya? Insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.